Pernah nggak sih kamu merasa apa yang kamu kerjakan itu sia-sia? Bangun pagi, bekerja sampai malam, mengurus rumah tangga, melayani orang lain. Tapi rasanya biasa saja. Gak ada yang memuji, gak ada yang melihat. Bahkan mungkin kamu sendiri merasa persembahan hidupmu itu receh banget dibanding orang lain. Kamu merasa gak punya sesuatu yang wah untuk dikasih ke Tuhan. Gak punya pelayanan besar, gak punya uang melimpah. Sobat, selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar dari Imamat pasal 2 tentang sebuah persembahan yang tidak butuh darah, tapi sangat berharga di mata Tuhan. Di Imamat 2, Tuhan mengatur tentang kurban sajian. Bahannya sederhana, tepung yang terbaik, minyak, dan kemenyan. Ini bukan kurban hewan yang mahal. Ini adalah hasil dari ladang, hasil dari keringat sehari-hari. Tuhan ingin bilang, aku nggak cuma mau kurban besarmu, aku mau hal-hal kecil dari rutinitasmu. Inilah wow momen kita. Tuhan tidak melihat seberapa mewah persembahanmu. Tuhan melihat seberapa murni proses di baliknya. Tepung itu harus halus, artinya ada proses penghancuran sampai menjadi lembut. Sama seperti hidup kita. Ketaatan kita di hal-hal kecil yang menghancurkan ego kita, itulah yang harum bagi Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dari Imamat 2 ayat 11. Segala kurban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Sebab ragi atau madu sedikit pun tidak boleh kamu bakar sebagai kurban api-apian bagi Tuhan. Kenapa nggak boleh pakai ragi? Ragi dalam Alkitab sering melambangkan sesuatu yang mengembang secara palsu. Kebanggaan, kepalsuan, ingin dilihat orang. Tuhan bilang, jangan pakai ragi. Jangan beri aku pelayanan yang dibumbui dengan pamer. Jangan beri aku kebaikan yang dibumbui dengan pamrih. Tuhan lebih suka tepung yang lempeng dan jujur daripada roti yang besar karena ragi kesombongan. Mari kita refleksikan ke hidup kita. Seringkali kita memakai ragi dalam hidup beragama kita. Kita posting kebaikan kita supaya dapat likes. Kita melayani supaya dianggap suci. Tapi di hadapan Tuhan, ragi itu nggak laku. Tuhan justru mencari garam. Di ayat 13 dikatakan, segala persembahanmu haruslah kau bubuhi garam. Garam itu fungsinya mencegah kebusukan. Garam itu tidak terlihat, tapi memberi rasa. Jadilah seperti garam. Berbuat baiklah meskipun gak ada kamera yang merekam. Tetaplah jujur meskipun gak ada bos yang melihat. Tetaplah berdoa meskipun rasanya hambar. Kesetiaanmu di balik layar itulah garam yang Tuhan cari. Aplikasi praktisnya untukmu hari ini. Pertama, hargai tepung halusmu. Jangan sepelekan pekerjaanmu di kantor, tugasmu di sekolah, atau pelayananmu di dapur rumahmu. Kalau kamu melakukannya dengan kasih untuk Tuhan, itu adalah kurban sajian yang harum. Kedua, buang ragimu. Coba cek hati hari ini. Apakah ada motivasi yang mengembang karena ingin dipuji? Mintalah Tuhan memurnikan hatimu kembali. Tuhan lebih menghargai sedikit yang tulus daripada banyak yang penuh kepalsuan. Sobat, Tuhan itu detail. Dia memperhatikan jenis minyakmu, kehalusan tepungmu, dan jumlah garammu. Artinya, Tuhan sangat memperhatikan setiap detail hidupmu. Sekecil apapun yang kamu buat untuknya, Dia melihatnya sebagai kurban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kamu tidak perlu jadi besar untuk menyenangkan hatinya. Kamu cukup jadi murni. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kurban sajianku hari ini. Pekerjaanku yang melelahkan, urusan rumah tanggaku, kesetiaanku yang tidak dilihat orang. Aku persembahkan semuanya dengan garam kesetiaan. Bersihkan hatiku dari ragi kesombongan. Biarlah hidupku hari ini, sekecil apapun itu, menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama hari ini. Ingat, Tuhan lebih tertarik pada ketulusanmu daripada kehebatanmu. Lakukan satu hal baik hari ini tanpa memberitahu siapapun. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.